Hidup adalah sebuah perlombaan. Siapa yang paling berhasil, siapa yang paling dapat dibanggakan, dan siapa yang dapat penghasilan paling besar. Dan gue ingin menjadi salah satunya. Tetapi untuk menjadi yang paling bukanlah hal yang bisa didapat dengan sekejap mata. Kebanyakan orang tua akan melakukan apapun agar bisa menempatkan anaknya di urutan yang pertama. Nama gue Fadli. Gue mahasiswa di salah satu universitas swasta di daerah Depok. Selain kuliah, gue juga punya kesibukan sebagai driver ojek online. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah gue cari orderan dari pagi sampai sore. Terus malamnya gue lanjut OTW kampus buat kuliah. Kadang setelah ngampus, gue cari orderan tambahan untuk arah balik ke rumah. Gue juga sering ngerasa capek sama aktivitas gue yang harus bagi waktu antara kuliah dan kerja. Sesekali terbesit di benak gue, kenapa ya kehidupan gue beda sama anak-anak lain? Tapi ya udahlah, jalanin aja yang udah ada dan bersyukur. Bersyukurlah buat teman-teman yang masih bisa mencari ilmu tanpa memikirkan biaya. Halo, iya kak, tunggu sebentar ya. Pagi ini gue memulai aktivitas seperti biasa. Gak ada yang spesial dari hidup gue. Ya gini-gini aja. Paginya nyari duit, malamnya kuliah. Gak bisa kayak anak-anak seumuran gue lainnya yang bisa ketemu sama teman-temannya. Entah itu untuk nugas, nongkrong, atau senang-senang. Karena gue juga kan harus cari duit buat jajan sehari-hari, terutama untuk biaya kuliah gue. Halo kak, saya udah di depan ya. Baik kak. Mas Fadli ya? Iya mas. Lah ini kelewatan Mas, di situ Mas, tempatnya Mas. Lah, titiknya di sini mas. Nah, ya udah dah, ayo dah, jalan aja Mas, ayo. Oh yaudah mas. Lagi bayar lewat aplikasi Bang ya? Ya. Ya kerja kak. Yo, sama-sama. Bang, kopi satu ya. Orderan pertama gue selesai. Biasanya gue ke Starling atau enggak ke Warkop buat ngopi sambil nunggu orderan selanjutnya. Buat dapetin orderan baru itu nggak gampang. Gue harus nunggu sekitar 30 menit atau bahkan bisa berjam-jam sampai orderan baru itu masuk. Agak susah emang, jadi harus lebih bersabar. Apalagi kalau habis hujan kayak gini. Makanya sambil nunggu orderan masuk, biasanya gue milih istirahat sambil ngopi-ngopi santai. Halo kak. Iya. Selesai titik ya. Mohon ditunggu sebentar.
Lagian gimana sih? Biasanya kan driver pasti punya jas hujan, kenapa nggak dipakai jas hujannya? Maaf kak, iya saya OTW sekarang ya. Pokoknya kalau masih lama juga, saya kasih bintang 1 ya. Udah, nggak jadi juga makannya kan sudah dingin. Tapi sih udah ya kak. Ah, jadi nih. Idli, lu dari mana? Gue baru banget mau nelfonin lo. Sorry aja, tadi motor gue trouble. Lu tau kan kita ada presentasi hari ini. Sekarang? Iya, tugasnya dikumpulin sendiri-sendiri. Gue belum ada persiapan aja. Terus gimana? Maaf aja. Ih, lu sama aja ngorbanin gue dan anak-anak. Sorry banget. Iya, udah deh. Tahun 2023 suram resesi hati-hati. Yang miskin jadi miskin, kaya tetap kaya. Artinya kombinasi. Nah, biasanya di sini jadi tempat anak-anak nongkrong habis kuliah. Ada yang kesini buat nugas, ngumpul, atau ngopi-ngopi biasa. Kopi hitam 1 ya. Halo kak, sudah titik ya. Mohon ditunggu kak. Oh, tuh. Kak Nola ya? Iya, Mas Fadli ya? Iya kak. Salamnya kak. Oke.
Tujuannya ceger ya? Iya mas. Baru pulang mbak? Iya nih mas. Pulang kerja apa kuliah mbak? Kalau sekarang sih pulang kuliah mas. Cuma sebelumnya saya kerja dulu. Oh, gak capek mbak kuliah sambil kerja? Ya, capek lah mas. Tapi mau gimana lagi? Namanya juga hidup. Kalau saya nggak gini gimana mau punya masa depan dan bisa survive? Loh, mbaknya kan cewek. Pendidikan dan karir itu gak terlalu penting mbak untuk cewek. Beda sama laki-laki yang selalu dituntut untuk segala hal. Untuk bisa survive di dunia ini nggak mesti mandang gender kali mas. Lagi pula zaman sekarang cewek cowok mah sama aja. Kalau mau survive harus berjuang lebih keras. Apalagi saya anak pertama. Iya sih mbak, saya sering ngerasa capek aja sama segala hal yang sekarang lagi saya lakuin. Jadi sering ngeluh mulu. Capek, stres, hal yang kayak gitu mah wajar mas, tuh kita rasain. So, jangan gampang nyerah aja sama hidup. Emang masnya capek kenapa? Pulang punggung keluarga juga. Enggak sih mbak, karena saya anak kedua dan saya juga punya kakak laki-laki. Tapi saya bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Saya dari keluarga sederhana dan bisa dibilang jauh dari kata cukup. Untuk dapetin privilege skala orang-orang, saya nggak terakhir untuk itu. Makanya deh, saya kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Ya seperti untuk keluarga, kuliah, dan makan sehari-hari. Ya gitulah mbak, namanya juga hidup. Iya mas, saya juga ngerasain hal yang sama kok. Tapi masnya hebat loh, bisa survive sejauh ini. Makasih mbak. Mas Fadli, nanti di depan ke kiri ya. Oh iya mbak. Ini helmnya, makasih ya mas. Sama-sama mbak. Udah dibayar lewat aplikasi ya mas Fadli. Oke mbak. Hati-hati ya mas. Capek, stres, kalau kayak gitu mah wajar mas, tuh kita rasain. So, jangan gampang nyerah aja sama hidup. Mana lagi, namanya juga hidup. Kalau saya nggak gini gimana mau punya masa depan dan bisa survive? Lagi pula zaman sekarang cewek cowok mah sama aja. Kalau mau survive harus berjuang lebih keras. Halo Ja. Gue di depan nih. Ya udah, gua kesana. Ya. Atas ayo. Rokok aja. Oke, thank you nih. Ini besok nih ya. Iya, siapa ya?
Lu lagi kenapa sih hari ini? Hari ini siang mulu gue aja. Capek banget gue hari ini. Nah, apa sih emang namanya hidup jalanin aja. Iya tahu gue. Cuma capek aja anjir, hampir tiap hari kayak gini. Apa gue berhenti kuliah aja kali ya? Kalau menurut gua nih ya, kalau cuman masalah-masalah harian kayak gini ya, namanya juga hidup nih. Tapi juga kuliah lu sayang, udah setahun setengah kan, 3 semester. Nanti juga semester depan udah semester santai, jalanin aja. Iya, tapi gue capek banget. Kayak tadi nih gue nganter orderan GoFood, terus ban motor gue bocor. Ya ke bengkel dong gue, dan itu lumayan lama. Terus si customer gue ya marah-marah karena kelamaan. Udah gitu pas gue sampai kampus, gue pengerjaan tugas. Ditambah sebentar lagi bayar semesteran. Ya gimana ya dia, setiap pekerjaan tuh pasti ada yang namanya konsekuensi deh. Dan lu juga sekarang kan, lu harus sadar diri juga, emang kondisi kehidupan lu tuh beda deh sama anak-anak beruntung di luar sana. Ya mau nggak mau lu harus ngelakuin itu kalau lu pengen tetap maju gitu, pengen merubah nasib lu yang dari keluarga yang ya yang bisa dibilang cuma cukup deh. Ya dia jalanin dulu aja nih. Tonton lu ngomong jam berapa nih ya? Gue besok gawe pagi. Buset, setengah 12. Gila, nih gue cabut dah nih. Udah gini, saran gue nih ya, intinya sekarang lu jalanin apa yang lu jalanin sekarang aja nih. Karena kan bisa itu karena terbiasa nih. Mungkin sekarang lu sulit nih, ke depan pasti lu dapet hasil yang lu pengen dah hasilnya. Jadi sekarang masalah kuliah, masalah kerja itu pintar-pintar lu manage waktu aja. Terus kayak masalah tugas lu kemarin ya, lu jadiin pelajaran aja. Lu pintar-pintar ngatur waktu aja intinya deh. Terus soal customer begini, ya lu jalanin aja sampai nanti lu dapet kerjaan yang lebih baik. Intinya kayak gitu nih. Nih, by the way lo, thank you nih pokoknya ya. Itu aja. Ya. Jadi gue cabut nih. Besok nih ya, kalau misalnya gua balik cepat, lu kabarin gua aja. Udah gue cabut sih. Ya, thank you banget ya. Oke. Hati-hati lu. Yuk. Gue bukan satu-satunya yang ngerasain capeknya hidup tanpa privilege. Gue cuma sekian dari banyak orang di dunia ini yang hidup tanpa privilege. Dan gue bakal terus bertahan dan berjuang. Karena kita gak perlu jadi nomor satu di dunia ini. Kita udah jadi nomor satu di hidup kita sendiri.